Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, NPM 2123008 dari kelas PJKR 4C. Di sini saya sebagai presenter akan mewawancarai teman saya sekaligus atlet Mas? Renang. Atlet renang. Silakan perkenalkan diri. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Gilman Fatah. Saya asalnya dari Batang. Itu Mas. Apa lagi? Oke, saya akan menanyakan tentang Mas Gilman ini kalau nggak salah suka olahraga renang. Iya. Oke, bisa diceritakan pada teman-teman? Ya, awalnya saya dari kecil ya, dari TK, dari kecil banget, ya senang banget renang. Pertamanya cuman main-mainan air biasa, terus lihat di klub rame, baik. Ya itu motivasi saya biar bisa ikut biar jadi atlet renang gitu. Dari TK, SD saya mulai latihan, SD kembangkan, SD ikut itu tapi lagi satu gaya doang. Oh, gaya apa sih Mas? Ya itu gaya dada. Ya. Terus ke SMP naik gaya. Ke SMP cuman naiknya satu gaya lagi, satu gaya bebas. Kalau gaya punggung kayak kupu-kupu belum menguasai banget. Berarti mulai SD udah ikut lomba ya. Gaya bebas. Gaya dada. SMP-nya sudah mengembangkan gaya bebas, tapi kan SMP-nya saya mondok terus sambung lagi ke SMA. Oh. SMA. Berarti dari SD, SMP, SMA. Iya. SMA juga ikut lomba renang klub. Enggak ikut. Enggak. Berarti ikutnya Cuman di SD sama di SMP aja. Iya. SMA enggak ikut. Ya cuman latihan biasa sih, latihan mandiri sendiri. Renang sendiri gitu. Iya. Terus setelah lulus SMA kok bisa kepikiran kuliah di UGIS itu gimana? Ya tadinya tuh daftar yang negeri. Nah, terus pas di negeri itu banyak yang diterima, jadi saya milih yang swasta. Yang lebih seru gitu loh. Berarti milihnya di UGIS, ambil PJKR. Ya PJKR. Terus awal mula ikut olahraga renang di UGIS kapan? Berarti awal semester 2 ya. Awal semester 2, semester 3 kan ada matkul renang. Nah semester 2 itu ada pengumuman lomba Porsinasma. Jadi yang persiapan itu lomba Porsinasma itu. Porsinasma itu antar PGRI sama Indonesia. Iya. Itu Mas Gilman ikut mewakili. Nah, ya saya mewakili. Itu gaya apa aja yang dilombakan di situ? Saya ambil yang gaya doang. Oh, gaya dada. Berapa meter atau ada itu? Saya ambil yang 200 meter sama 100 meter. Oh, menang. Alhamdulillah yang 200 meter itu harapan satu. Kalau yang 100 itu nomor 7. Harapan 1 sama nomor 7. Iya, nomor 7 berarti harapan 3 ya. Iya. Itu pengalaman waktu Porsinasma kemarin terakhir ya. Terus selanjutnya apa ikut lomba lagi atau? Kalau akhir bulan Februari awal kemarin itu Kresi se-Jawa Tengah. Kresi itu kayak lomba renang se-Jawa Tengah itu loh. Ya itu kan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Nah itu saya alhamdulillah ikut. Mewakili UGIS? Iya, mewakili UGIS. Itu gaya yang diuji bebas sama aja, saya yang mengembangkan gaya dadanya doang. Gaya dada. Menang atau harapan? Oh, masih banyak kan levelnya. Kalau renang masih sama kayak anak SMA, SMP gitu loh. Iya.
Itu pengalaman ikut lomba terakhir. Iya, terakhir. Kalau ngelatih renang atau membuat klub renang sendiri pernah atau belum punya kepikiran kayak gitu sih, tapi masih rencana mengembangkan karir sendiri dulu. Oh, iya. Oke, kalau ikut renang tapi mewakili kayak klubnya di luar UGRIS itu pernah? Kalau klubnya itu pernah, itu klubnya yang ada di Batam kan. Biasanya itu event Pantura, dan Pantura itu dari barat tadi mas, dari Brebes sampai ke Pati. Itu mewakili klub. Kalau lomba itu yang membedakan tuh apa? Lomba, semisal lomba antar klub sama antar kampus itu apa ada yang berbeda atau sama aja? Sama aja sih, sama aja. Yang membedakan itu kalau di klub kan kita dana sendiri. Kalau di kampus kan makanya dana kampus dibiayai. Iya. Ya tergantung, kalau klub kita ada yang solid bos atau apa ya, klub soalnya ya udah owner gitu. Iya benar itu udah pasti dibiayai sama. Iya, biayai semua, kita latihan itu. Untuk renang pernah mengalami kesulitan apa, Mas? Biasanya kan kalau renang kurang pemanasan apa gitu kan, biasanya kram apa, ya. Nggak enak. Kalau kita nggak fit, mending nggak usah. Iya, mending di kan atas. resikonya kan gede ya. Pernah pengalaman kram atau cedera saat renang? Pernah, itu awal-awal pas soalnya SMP lagi mulai jenjang bermain sama. Masih main-main. Iya. Itu pernah mengalami kram. Iya. Gara-gara belum pemanasan atau langsung nyemplung. Langsung nyemplung gitu. Itu kalau cara menanganinya itu gimana? Nah, kalau cara menangani itu ketika kondisi kita kram apa di air itu harus kita tenang, nggak usah panik, kemudian kita tenang, bisa menyelamatkan diri. Soalnya kita pengambilan pernapasan pakai kaki, kaki satu yang penting, kaki satu yang satu kram ya, itu nggak berarti yang pakai kaki satu aja. Yang penting di atas ya. Iya. Biar nggak tenggelam dulu. Iya, sambil tangan sambil gini. Bisa. Itu cara biar nggak tenggelam ya saat mengalami kram. Iya. Yang penting jangan panik. Jangan panik. Oke. Pernah nggak dapat job disuruh ngelatih renang? Pernah kayak gitu, pernah pas belum lama lah, tapi kan gimana ya, belum pengen aja, waktunya masih kepotong buat kuliah. Ya. Kita latihan sendiri aja biasanya, jarang Terus Mas Diman awalnya tuh kok bisa milih olahraga renang, kenapa nggak yang lain gitu? Itu karena apa? Karena pertama itu pasangan, semua itu pasangan, tapi kan lama-lama jadi hobi, karena banyak temen, banyak kenalan lah, jadi minat gitu. Ya, jadi minat. Awalnya emang penasaran. Kok seru, terus dilanjut malah jadi keterusan. Iya. Kenyamanan sih ya, kenyamanan. Emang kalau udah nyaman tuh kayak los gitu. Iya, los. Kayak kita nyaman sama seorang wanita itu lah. Berarti emang passionnya Mas Gilman itu di renang. Oke. Buat renang berarti udah berapa tahun, Mas? Berarti kalau saya umurnya 20 tahun, berarti renang udah ada 14 tahun. 14 tahun. Oke. Lumayan lama, udah lama sih. Iya, 14 tahun. Sambil kulitnya hitam. Jenenge renang. Kalau pas renang pernah nggak renang tapi nggak di kolam renang? Ya kita latihan fisik di atas ya, latihan fisik. Soalnya kita nge-gym, jogging kecil,
tergantung program latihannya latihan. itu ya, program latihannya itu. Selama pengalaman Mas Gilman ikut renang, latihan renang gitu, lomba renang, pernah nggak Mas Gilman tuh berada di titik jenuh gitu, kayak bosen atau capek gitu? Ya kalau seumpama olahraga itu kalau tidak bosan jenuh capek aja, apalagi pas lagi putus cinta apa gitu. Lah itu wajar. Terus frustasi banyak tugas apa badan lagi nggak fit, nah itu bisa jadi malas main latihan. Terus buat ngembaliin biar termotivasi buat ngelanjutin tuh apa biasanya? Buat ngelanjutin itu ya kita biasanya stres. Kalau hobi stres terus ada punya hobi lah, itu stresnya gitu. Menyalurin stresnya itu lewat hobi. Buat ikut renang itu udah pernah menghasilkan atau masih renang-renang aja? Jadi menghasilkan apanya dulu? Menghasilkan maksudnya dari hobi bisa menghasilkan uang atau? Ya alhamdulillah dikit-dikit lah. Alhamdulillah, berarti emang cari uang paling enak tuh lewat hobi. Ya. Jadi kita main hobi terus dibayar. Kayak kita sore beli cewek itu kan Terus pernah kepikiran nggak buat nyoba olahraga lain selain renang terus mendalami itu? Pernah kepikiran sih. Kalau kita gaya-gayangan ikut olahraga badminton, bulu tangkis. Tadinya hampir seneng dong, terus alah bosen. Bulu tangkis kan pasti nggak uang, kalau kan yang nggak pakai uang banget, lebih murah lah. Lebih murah. Buat ini tips dari Mas Gilman buat teman-teman yang kadang udah punya trauma sama air gara-gara dulu pernah tenggelam terus jadi takut sama air tuh, ada nggak maksudnya kayak solusinya buat ngatasin itu tuh gimana? Nggak usah mandi kalau takut sama air, nggak usah mandi bener. Baca adalah latihan renang, takut renang gitu. Takut renang gampang, kita latihannya itu dengan latihan tipis-tipis dulu di air, nggak usah langsung tenggelam yang di kolam dalam gitu. Yang kolam dalam nggak usah, yang penting kita berani dulu dengan air, yang penting nyemplung, main di kolam yang kecil atau yang dalam, yang penting kita nyemplung ya, sambil nyemplung itu sambil kepala kita tadi masuk-masukkan, nanti nggak takut sendiri. Nyoba dikit-dikit ya, biar kebiasaan. Oke. Terkait tentang olahraga renang, gimana pendapat Mas Gilman tentang timnas renang Indonesia saat ini? Wah, itu sangat bagus sekali, apalagi ini Asian Games yang SEA Games yang udah menjuarai renang itu berapa ya? Emasnya 2 ya kalau nggak salah. Emas 2 itu laki-laki atau? Lupa saya, pokoknya emas 2 itu. Perunggunya masih apa ya? Perunggunya 1 kalau nggak salah. Ya, berarti udah 3 medali. Iya, udah 3 medali. Itu belum selesai. Itu belum selesai. Iya, belum selesai. Itu SEA Games renang itu jaraknya berapa meter sih? Ya tergantung kita pengambilannya. Ada estafet perorangan. Kan biasanya estafet perorangan itu 400, 200, 200. Oh iya. Estafet itu pergantian gaya, Mas. Oh, pergantian. Berarti yang dilombakan itu tidak hanya satu gaya. Iya, estafet ya kita seumpama 250 gaya dada, 50 gaya bebas, 50 gaya punggung, 50 gaya pupu. Kalau 400 berarti 100. Oh iya. Berarti emang enggak satu gaya aja? Enggak. Terus kalau porsi latihan atlet renang profesional dengan atlet renang seperti Mas Gilman ini apakah berbeda atau beda sekali. Dari segi
makan, terus tidur, terus latihan pagi, siang, sore. Dan itu udah soalnya nggak kepikiran di soalnya kita kan mahasiswa ya, Iya, nggak masih. pemikiran di perkuliahan itu. Masih waktunya bagi-bagi. Iya, nggak bagi-bagi waktu lagi. Pokoknya kalau itu udah jenjangnya timnas sudah nggak mikir lagi soal pendidikan. Kalau- Pendidikan perlu, tapi kan caranya kalau udah mau menjunjung nama negara itu udah sana. Iya, berarti emang kalau udah bawa nama timnas tuh fokusnya latihan ya. Latihan dan latihan. Emang buat masuk timnas tuh berat. Berat. Terus kalau pernah nggak sih Mas Gilman ikut renang tuh pengen jadi atlet renang nasional? Artinya pernah, tapi gimana? Saingannya Saingannya terlalu banyak. Iya. Itu kalau mau ikut seleksi seperti itu, apa harus ikut renang dari kecil atau punya nama klub dari kecil? Udah punya nama dari klub, terus prestasi dari kecil kan harus punya. Untuk alokasi waktu renang tuh gimana, Mas? Tergantung kita pada masanya. Masa pas gimana Masnya? Ya kan pas dari kecil ya, cerita dari kecil. Tadi dari saya tadi latihan biasa, mulai dari kelas 1 SD. Ya itu kayak dari 50 meter, dapatnya 1 menit 10 detik. Iya. 10 detik. Peningkatan kelas 3, kelas 2 udah peningkatan turun jadi 1 menit. Tambah cepat gitu ya? Cepat sampai SMP belum ada 1 menit. Kalau sekarang ya alhamdulillah 30 detik. Udah 32 detik anak. Itu rekor tercepat Mas Gilman. Ya. Kalau di renang itu yang terpenting apa Mas? Kayak tentang apa harus cepat atau Kecepatan. tekniknya yang benar? Kecepatan. Sekarang itu peraturannya kecepatan dan teknik yang benar. Semua cepat tok tekniknya nggak benar kan sama aja. Iya, malah nggak nyampe tenggelam aja. Ya enggak malah nggak nyampe. Kita kalau di perlombaan kan bisa diskualifikasi. Diskualifikasi. Kan kalau renang juga kan ada pembalikan, start, lah itu harus benar semua. Kalau seumpama salah satunya itu salah, apa udah dari start aja kan, dari awal kan start. Nah seumpama start aja udah salah, mau model apapun renangnya itu mah gaya dadanya benar, startnya udah salah, udah tetap salah. Karena di perlombaan. Iya, karena dari awal sudah salah. Ya. Seterusnya bakal salah. Iya, apalagi seumpama 50 meter kan akhirnya harus lempar ke tangan. Oh iya. Nah, yang lempar itu cuma satu tangan cuma dari sini. Nah, jadi nggak bisa. Berarti emang harus 2 tangan. Iya. Kalau 1 tangan langsung didis atau? Ya, biasanya tergantung apa ya, dari juri. Biasanya kan nggak lihat, yang penting kita. Ya. Kalau di olahraga renang nih, yang kita tahu di Indonesia tuh seperti sepak bola ya misal, itu banyak sekali kayak mafia itu pengaturan skor. Kalau di olahraga renang memungkinkan nggak Mas yang kayak gitu? Tidak mungkin sebab pakainya stopwatch, atau biasanya kan di renang itu ada namanya, pokoknya bahasa aslinya itu stopwatchan lah. Pakainya waktu. Tergantung dari jurinya itu, juri starnya, dari yang memegang stopwatch. Kalau ngapus kan nggak bisa, 2 juri di situ, ada store, juri utama gitu. Berarti emang benar-benar kayak ketat gitu? Ketat. Tapi pernah nggak di dalam olahraga renang Mas Gilman saat lomba atau praktek atau apapun itu dicurangi atau gimana? Pernah? Ya, kelihatan dari kecil saya belum pernah kayak gitu. Tapi gimana? Pengalaman saya di hasilnya
ini mesti didis, ini mesti didis. Oh, iya. Ternyata tidak didis, alhamdulillah sekali. Pas Julio itu nggak melihat, pas pembalikan itu pengalaman saya ini ya, Iya. Mas. Pembalikan harus dua tangan, terus kedua kaki itu harus nempel semua. Nah itu dua tangan cuma satu kaki itu aja nempel, terus Oh iya, langsung start lagi, pembalikan lagi, start lagi. Ada water. Itu tahunnya Mas Dilman didis. Didis, ya. Ternyata enggak. Alhamdulillah. Itu pengalaman waktu kapan itu, Mas? Itu udah lama, pas sejak Pantura SMP lah. Waktu SMP. Iya. Ini Mas Dilman kan sebagai atlet renang, apa ya, kayak punya sudut pandang tersendiri nggak Ya. tentang baik dan buruknya olahraga renang di Indonesia itu apa aja? Ya kelihatannya ya dari titik ini ya belum ada Buruknya. seburuknya. Berarti masih menunjukkan progres yang baik, Ya baik, masih bisa berkembang lah ya ya. masih bisa berkembang. Kalau olahraga renang Ya. itu apakah ada kayak latihan khusus buat satu gaya atau dua gaya gitu? Tergantung kita yang akan diperlombakan. Gini loh Mas Rizky, kan ketika kita akan masuk ke event, Ya. nah biasanya kan kita latihan 2 kali, ya kita ditambah lagi, Oh, jadi latih lebih 4 intens. kali, ya. Oh. Istirahat paling kita ya istirahat cuma istirahat kecil-kecil, nggak usah terlalu istirahat kelamaan. Kalau istirahat kelamaan nanti malah Ambiar. Kalau mau tanding atau lomba renang itu makanan itu harus dijaga atau sembarang bebas? Dijaga, tetap dijaga. Tetap jaga. Dijaga. Terutama karbohidrat. Kalau kita kan memperbanyak vitamin. Iya. Tidurnya juga tetap dijaga. Berarti nggak boleh begadang. Iya, nggak boleh begadang. Apalagi kalau pagi kan yang bisa. Oh iya. Jangan rokok. Iya, jangan merokok terlebih dahulu sebelum lomba 3 hari lah, nggak usah merokok. Oke. Kali ini pertanyaan seputar olahraga di luar renang. Oke, bagaimana pendapat Mas Gilman tentang sepak bola saat ini, Mas? Sepak bola sangat rumit, PSSI sangat rumit sekali. Rumit. Tapi ini Indonesia di SEA Games menunjukkan progres yang bagus, Iya, sampai ke final. iya, Itu pendapat Mas Gilman gimana? sudah bagus. Kita tinggal membentuk karakter, mental. mental. Ya. Kalau fisik udah kuat, tinggal mental. Mental ini. Kan terutama dalam perlombaan itu adalah mental terus fisik. Kalau mentalnya kuat, fisiknya kuat ya sama aja, colornya nggak seimbang. Iya. Harus imbang berat-beratnya. Sama kayak di renang ya. Iya, sama Di renang harus punya mental. Iya. Terus ada nggak tips buat teman-teman yang pengen mulai olahraga renang atau masih coba-coba gitu, tips biar bisa renang gitu? Hobi dulu. Hobi dulu. Jadiin hobi dulu. Jadiin hobi dulu. Jangan takut tanya. Semua kan kita tidak semua orang kan punya uang terus Oh, iya. mau latihan di klub atau apa, nggak. Kita boleh tanya sama yang bisa atau guru kita, Pak, terus kayak gini kayak jadi boleh tanya, mesti dijawab. Yang penting jangan malu bertanya. Jangan mau bertanya. Terus buat Mas Gilman sendiri ada nggak tujuan yang belum atau cita-cita yang belum tercapai sampai sekarang dalam olahraga renang? Karena itu ya tujuannya insya Allah ini Persendasma kan ada lagi. Oh iya, ada 8 Juli insya Allah semoga ya mendapatkan Bisa. nomor lagi lah, lebih baik daripada tahun kemarin kan semester 2 masih lugu ya, belum
belum Ini- sangat. Belum. Ini Rosinasma udah ikut mewakili atau masih seleksi? Ini insya Allah mewakili lagi. Oh, mewakili. Ya doakan aja lah, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Karena kalau dari hobi bisa mendapatkan hasil yang terbaik itu puas banget Iya. gitu rasanya. Iya betul sekali. Hobi menjadi bawa rezeki. Amin. Kan soalnya kan seumur kita juara juga kan dapat uang saku dari kampus. Oh iya. Lumayan kenal. Lumayan bertambah-tambah. Iya. Terus dalam olahraga renang itu pernah nggak Mas Gilman di kayak kan kalau di sepak bola ada tuh sebelum kita bermain, misal dalam partai final pesibar gitu, kayak menjatuhkan mental lawan. Kak Dirdan, Mas Gilman pernah mengalami nggak? Cuman cerit-cerit penonton itulah yang mengalami. Biasanya kan mental kan Iya. jadi karakter mental itu harus dijunjung, Tingkatkan lagi. tingkatkan lagi. Buat mendapatkan mental tuh harus gimana Mas? PD, semua itu PD. PD ya. Jangan dianggap Remeh juga. ya enggak remeh. Dianggap Kita itu sama. iya sama. Nggak ada yang namanya tinggi. Pokoknya sama. Kita anggap semua sama gitu. Iya. Jadi bisa menaikkan mental. Iya. Kalau Sama lagi gini loh. iya. Gini. Kalau mental apakah bisa didapat dari pengalaman? Iya. Dari pengalaman itu jadi mental loh. Oh iya, emang paling penting itu pengalaman. Nah, Dari pengalaman nanti kayak quotesnya saya, yes. terbentur dan terbentuk. Terbentur. Oke, yang pertama dalam renang itu yang terpenting mental. Yang kedua teknik, bener Mas. Iya benar. Yang ketiga doa. Doa yang Usaha tanpa doa kan sama aja. kebalikannya ya, usaha Iya. tanpa doa juga sama aja. Oke. Olahraga renang itu sendiri itu bisa dikatakan olahraga yang cukup melelahkan ya Mas. Tergantung kalau kita udah jadi hobi nggak ada yang katanya lelah. Oh iya juga ya. Tapi pernah nggak Mas Gilman ikut olahraga renang itu latihan atau lomba itu hampir pingsan atau kelelahan gitu? Nah, ya itu kan pada porsi dulu kita kan yang kurang efektif. Biasanya banyak begadang, terus pagi udah latihan, siangnya latihan, jadinya kan kurang tidur. Nah, jadi nggak fit. Sponsor nggak nih Mas? Atau angin. Bercanda. Buat teman-teman ada nggak tips dari Mas Gilman untuk teman-teman gimana cara ngejaga badan biar tetap fit? Ya, jangan sering begadang, banyakin makanan-makanan yang berprotein, kayak Dijaga ya Mak? jaga makanya dijaga. Kan kesehatan kan lebih penting. Menjaga kesehatan lebih penting. Kita kerja terus kesehatannya juga nggak senangan sama aja. Cari uang tok, ini pengobatan sama aja. Iya. Mending kita jaga Sehat. Yang penting tuh sehat. Kalau sehat tuh kita mau ngapain bisa. Apalagi dengan renang bisa sehat. Terpenting renang. Renang nomor satu. Ini untuk progres kedepannya, progres hobinya Mas Gilman renang ini ya. Dalam waktu dekat ada rencana apa gitu? Ingin belajar sesuatu yang baru atau hanya berlatih saja? Ingin meningkatkan UKM renang. UKM swimmer Ogris. Teman-teman dari Ubris yang ingin ikut renang langsung ke Mas PC. Gilman. PC. Bisa dibuka IG swimmer Ogris, promosi dikit. Swimmer. Itu Mas Gilman di Swimmer Ubris sebagai pelatih atau pendamping pelatih atau gimana? Sebagai Atau senior atau gimana?
ketua mas. Sebagai ketua mas. Oh, sebagai ketua ternyata ketua swimmer ubris. Nah, tanda tangannya Bayu jadinya. Tapi nggak Bayu dengan wanita tua, tapi tanda tangannya aja Bayu. Mantap. Dari swimmer ubris ketua. Iya. Itu swimmer ubris menampung orang-orang yang pintar renang atau dari orang yang belajar? Tidak, kita semua ditampung. Belajar, kita belajar bareng. Iya. Nggak ada yang bisa, kita belajar bareng, latihan bareng. Ya kalau udah ada punya pengalaman ya kita tulangkan, salurkan yang belum bisa dilatih lah. Intinya belajar bareng. Iya, belajar bareng. Sama-sama. Jadi Sama-sama latihan kita. ya, Bareng-bareng latihan. nanti misal yang satu hebat, yang lain harus hebat semua. Gitu ya? Iya. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena ada nggak pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman yang ingin memulai mencari olahraga atau mencari hobinya tersendiri? Siapa tahu jadi dari penasaran, minat, lalu menghasilkan seperti Mas Gilman gitu. Semua itu jangan takut gagal. Jangan Semua itu takut gagal. harus berusaha dan berusaha. Kalau kita berusaha pasti akan dimudahkan segalanya. Kita lihat di sungai, air kan mengalir. Mengalir, ya. Nah, kita seperti air aja yang mengalir. Iya. Itulah. Diikuti aja alurnya. Nah, Yang penting berdoa, usaha. ya, semua itu harus berdoa dan usaha. Keinginan kita harus terpenuhi. Iya. Nah, Oke, terima kasih buat iya sama-sama. Mas Gilman sudah Oke. memberikan waktu buat menemani teman-teman ya tentang renang. Bagi teman-teman jangan lupa yang suka renang atau pengen belajar renang, langsung cek Instagram swimmer ubris. Nanti ketuanya Mas Gilman sendiri. Nah, Oke. apa mau ikut event apa bentar mas, mau ikut event apa boleh PC ke saya, nanti tak asurin dana ke lembaga. Boleh, tip paling tangan. Oke. Cair. Kita doakan ya UKM swimmer ubris bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat Amin. bagi orang lain dan kampus. Amin. Semoga bermanfaat ya. Nah, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.